Oke, sekarang kita lanjutkan ke pemrogramannya. Di sini sudah saya sediakan modul 5 tentang pewarisan. Akan membahas tentang pewarisan, variabel kelas dan instance, kemudian ada overriding. Kita awali dari bagaimana membuat sebuah kelas yang nanti bisa mewarisi dari kelas yang lain. Jadi saya beri contoh, misalnya ada kelas hewan, kemudian kita membuat kelas invertebrata yang merupakan anak dari kelas hewan, kemudian ada juga kelas moluska yang merupakan anak dari invertebrata. Contoh lain, misalnya di sini ada kelas hewan, kemudian memiliki kelas anak vertebrata, kemudian memiliki lagi kelas anak mamalia dari vertebrata, kemudian kucing yang merupakan turunan dari mamalia. Oke, jadi konsep inheritance ini tidak ada batasan memiliki anak kelas berapa dan induk kelas berapa. Selanjutnya kita kenal dengan fungsi is subclass, yang artinya apakah sebuah konfirmasi apakah sebuah kelas itu adalah bagian dari kelas sebelumnya. Misalnya di line 30 ini kita tuliskan apakah kucing itu subkelas dari mamalia, maka kita tampilkan ini, maka muncul true, benar bahwa kucing itu adalah anak dari mamalia atau subkelasnya. Kemudian yang 31, apakah kucing subkelas dari vertebrata, true juga. Kemudian apakah kucing subkelas dari invertebrata, false jawabnya ya, karena tidak ada invertebrata di warisan garis warisannya kucing. Nah, kemudian untuk membuat sebuah objek dari kelas kucing mamalia sama saja ya, kita buat sebuah variabel objek, kemudian kita panggil nama kelasnya. Sekarang kita kenal fungsi baru lagi, yaitu isInstance, di mana kita bisa memastikan apakah objek ini instance dari kelas. Kalau ini tadi adalah memastikan apakah kelas ini subkelas dari kelas, kalau ini adalah apakah objek ini adalah instance dari sebuah kelas. Misalnya ini tadi kucing, apakah instance dari kucing? Ya, nanti keluarnya true. Kucing instance dari vertebrata, true. Apakah kucing instance dari invertebrata? Jawabannya adalah false. Sekarang kita lanjutkan dengan buat kelas mamalia yang memiliki konstruktor metode str, kemudian buat kelas kucing yang mewarisi kelas mamalia. Kira-kira gini. Di sini ada kelas mamalia yang memiliki konstruktor init dan fungsi str. Selanjutnya ada kelas kucing yang mewarisi mamalia yang memiliki konstruktor init, dan di sini kita memanggil konstruktornya mamalia. Nah, ketika saya membuat objek 1 dari kelas kucing dan saya beri parameter kiwi, maka dia itu otomatis memanggil konstruktornya kucing yang ada di line 64 ini ya. Kemudian di dalamnya ternyata ada line 65 yang menunjukkan bahwa konstruktor ini memanggil konstruktornya mamalia. Nah, yang dipanggil berarti ini. Kalau ini berarti nanti dia akan menyimpan nama kiwi sebagai value dari properti nama. Selanjutnya di line 69 memanggil perintah print objek 1. Print dari sebuah objek artinya memanggil fungsi str secara otomatis ya. Jadi kalau print pasti nanti akan memanggil fungsi str. Kemudian akan mengembalikan nilai nama sama dengan dari nama tadi. Jadi tampilannya adalah nama sama dengan kiwi. Kita juga bisa mengubah tadi tertulis kelasnya ya, kelas mamalia. Kita bisa ubah juga dengan keyword super, yang artinya super kelas atau kelas induknya. Jadi kalau kita membuat sebuah objek 2 dari kelas kucing,
dengan parameter Berry, maka di line 87 ini yang terpanggil adalah konstruktor di line 83. Kemudian ketika turun di line 84, di sini memanggil konstruktor milik superkelasnya. Karena superkelasnya mamalia, maka yang terpanggil adalah line 76 yang di situ perintahnya adalah menyimpan properti nama. Karena tadi masukannya Berry, maka namanya adalah Berry. Kemudian di line 88 ada perintah print, artinya kita memanggil fungsi str yang ada di sini. Karena kucing itu mewarisi str ini, maka kita akan memanggil line 79 yang akan menampilkan nilai return nama sama dengan Berry. Maka munculnya adalah nama Berry. Nah, seperti itu membuat sebuah kelas anak dan kelas orang tua. Kita lanjutkan dengan variabel kelas dan instance yang merupakan properti. Kita awali dengan membuat kelas mamalia yang punya variabel paru-paru, kemudian kucing yang mewarisinya dan punya variabel kaki. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika mamalia punya variabel paru-paru dan kucing punya variabel kaki, kemudian kita membuat objek dari kucing, kita bisa mengakses mengakses properti milik kucing otomatis juga milik mamalia. Kenapa? Karena kucing adalah anak dari mamalia. Jadi semua yang ada di mamalia akan diwariskan ke kucing. Jadi walaupun kita membuat kelasnya dari kucing, kita bisa mengakses semua yang ada di kelas mamalia. Yang seperti ini kita sebut dengan variabel kelas atau kelas variabel. Selanjutnya kita buat konstruktor. Nah, di sini mamalia punya konstruktor dan di dalamnya ada paru-paru. Kemudian kucing mewarisi mamalia dan di dalamnya ada variabel kaki. Nah, tadi kita juga punya di sini variabel paru-paru dan kaki. Tapi yang ini tadi tidak dalam konstruktor. Kalau ini di dalam konstruktor. Apa bedanya? Nah, sebenarnya sama saja, sama-sama sebuah variabel properti, tapi ketika kita inisialisasi dalam sebuah konstruktor disebut dengan variabel instance. Jadi ketika kita panggil juga, kita buat objek dari kucing dan kita bisa mengakses objek milik kelas kucing itu sendiri dan objek dari kelas induknya. Jadi bedanya gini mungkin ya, variabel instance akan hanya dikenali di kelas kucing atau di sini di konstruktor kucing. Tapi ketika dia akan menjadi ini kelas mamalia, maka variabel kelas itu tidak akan berubah nanti nilainya jika kita tidak memanggil konstruktornya. Tapi kalau dia disimpan di sini, maka ketika konstruktornya dipanggil, maka dia akan mengambil nilai parameternya. Nanti kita coba apa beda dari kelas variabel dan instance. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita buat kelas mamalia yang punya kelas variabel, konstruktor, dan metode. Kira-kira gini. Ini kelas variabelnya, kelenjar mamae, ini konstruktornya, dan ini metodenya. Kemudian kita buat kelas kucing yang mewarisi kelas mamalia. Kemudian kita buat variabel kelasnya, ekor, kemudian ada konstruktor dan metodenya. Kita coba panggil ini sekarang. Kita membuat objek kiwi dari kucing. Ketika saya panggil kiwi dot bersuara, maka yang tampil atau yang terpanggil adalah yang ada di line 145 ini dan mengembalikan nilai meow. Kemudian kalau kaki, maka yang terpanggil yang ini di line 143. Kalau ekor itu ada di 141. Selanjutnya objek kiwi juga bisa mengakses metode bergerak, di mana metode bergerak itu punyanya mamalia yang ada di 137.
Nah, ini menunjukkan bahwa kelas variabel, konstruktor, dan metode itu bisa diakses oleh kelas anaknya. Kita lanjutkan dengan overriding. Overriding kita awali dengan mengenali sebuah kelas variabel dan metode. Misalnya ini saya buat kelas kucing yang memiliki variabel dan metode, dan sapi. Ini kelas yang berbeda ya, yang tidak memiliki hubungan pewarisan. Kemudian ketika saya memanggil fungsinya atau propertinya, maka dia akan merujuk ke kelasnya. Jadi kalau saya memanggil kiwi dot warna, ya nanti pasti munculnya kuning. Kiwi dot bersuara masih akan muncul meong. Sedangkan kalau sapi, api dot warna pasti nanti munculnya putih. Kalau dot bersuara maka munculnya mu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya ada hubungan dari kelas itu, misalnya saya buat kelas mamalia, kemudian saya buat kelas kucing, dan ini mewarisi kelas mamalia, kemudian saya buat lagi kelas British yang mewarisi kelas kucing, dan kelas ini memiliki kelas variabel yang sama, yakni ekor, ini bergerak, ini bergerak. Nah, kira-kira kalau saya membuat variabel objek, mana yang terpanggil? Nah, jadi ketika saya membuat sebuah objek kiwi dari kelas British, dari sini berarti ya, kemudian saya akses ekor, kira-kira yang terambil itu milik kucing atau milik mamalia? Nah, ternyata yang muncul adalah yang milik kucing. Jadi ini ya tampilannya ya. Kalau yang bergerak itu milik yang bergerak juga. Jadi ketika memiliki nama kelas variabel dan metode yang sama, maka yang terpanggil adalah kelas induk langsungnya. Jadi karena kucing itu induknya British secara langsung, maka yang dulu dipanggil adalah ini, bukan yang milik orang tuanya yang lebih super di atasnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya contoh lagi, di sini ada kelas British dan kelas Ragdoll. Kemudian ada kelas campuran yang mewarisi semua kelas di atas, yakni British dan Ragdoll. Nah, sekarang kalau kita buat objek dari kelas ini campuran dan kita memanggil warna, kira-kira mana yang terpanggil? Apakah putih atau kuning? Karena sama-sama memiliki kelas variabel yang sama. Nah, kalau berat otomatis mengambil yang ini ya. Kemudian kalau tinggi otomatis memanggil yang ini, true, yang milik Ragdoll. Nah, sifat sama dengan warna, apakah memanggil yang British atau Ragdoll? Ternyata yang terpanggil adalah yang milik British. Kenapa? Karena campuran ini anak dari British dan Ragdoll, maka yang diakses dulu adalah yang milik British. Jadi warna diambil dari kelas British kuning, berat otomatis dari sini, tinggi dari kelas Ragdoll, sifat diambil dari yang kelas British yaitu lincah. Kalau misalnya kita balik ya, Ragdoll dulu baru British, maka hasilnya akan terbalik juga. Jadi kalau saya panggil kiwi dot warna, maka yang tampil dulu adalah yang milik Ragdoll putih. Seperti itu. Coba kita perhatikan perbedaan dengan nomor 3, karena proses pewarisannya induknya yang mana dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sebuah kelas mamalia dan kucing, kemudian kita buat objek, maka mana yang terpanggil dulu? Di sini ada mamalia dan kucing. Mamal dari objek mamalia, kucing dari kelas kucing. Ketika saya panggil mamal dot bergerak, otomatis dia memanggil yang ini bergerak.
Nah, bergerak di sini karena isinya adalah memanggil metode berpindah milik line 102, maka yang tampil adalah berjalan atau berenang. Kemudian kalau di line 117 ini saya memanggil kucing dot bergerak, ini kucing dot bergerak, maka yang tampil adalah berjalan. Selanjutnya kalau di 118 saya panggil kucing berpindah, nah maka yang terpanggil adalah berpindah di sini. Jadi adanya nama fungsi yang sama milik kelas induk dan kelas anak inilah yang disebut dengan override. Jadi adanya nama yang sama, tetapi ketika ada anak yang memanggil kelas atau memanggil metode yang override, maka yang dipanggil adalah, pertama dia akan mengecek apakah di kelasnya memiliki fungsi itu. Jika iya, maka yang dipanggil adalah dari kelasnya sendiri. Jika tidak, maka dari kelas induknya. Oke, kira-kira seperti itu konsep pewarisan. Kita hanya perlu memahami apa yang ada di kelas induk, semuanya akan diwariskan di kelas anak. Semoga video ini membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.